esok harinya setelah masuk malam lagi, hari kedua masuk malam, tepat jam 2 itu datang lagi perempuan itu yang sama, memesan seperti biasa dan duduk di pojok. Duduknya di tempat yang sama juga, Bang? Ya sama juga, di pojokan gitu. Iya bang, dekat pos tuh kata teman saya. Mana temennya? Tuh di depan. Berarti ini dia katanya. Ah, dia mah suka sendirian di situ. Nah, lu iya bener nih dia nih katanya. Iya bang, mau nanya bang, rumah Meme di mana? Saya kan kalau sering nganterin sampai situ doang. Nganterin siapa Meme? Orang gue lihat lu kalau malam suka diri sendirian di situ. Ini Pak, saya mau nanya rumah Meme di mana? Oh, rumah Meme katanya. Ya. Ayo yuk, santerin katanya. Berarti baru meninggal dong? Iya. Kemungkinan baru meninggal. Kemungkinan baru meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Gimana rasanya kalau punya pasangan yang beda dunia? Nah, kali ini gue kehadiran narasumber yang tahu tentang kisah beda dunia ini. Coba kita lanjut aja, kenalan langsung sama yang udah kita kenal sama-sama, Bang Andi Bogel. Yo, Bang Andi, Ayo, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Andi ini punya channel juga, namanya channel apa Bang Andi? Suara Misteri Channel. Wis, Suara Misteri Channel. Iya. Buat teman-teman Balai Misteri yang seneng juga sama cerita-cerita horor lainnya, bisa sharing atau bisa kunjungin aja channel Bang Andi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mistisnya. Oke Bang Andi, ini ceritanya tentang apa nih Bang Andi yang kisah pacaran di dunia lain ini? Jadi saya punya sahabat kental banget, dekat banget sama saya. Dan dia punya kekasih, ternyata kekasihnya sudah meninggal. Iya. Jadi ini teman Bang Andi sendiri? Betul. Teman saya sendiri ini. Iya, tahan dulu Bang Andi. Ini kayaknya makin seru nih ceritanya. Sebelum kita lanjut di ceritanya, Bang Andi, jangan lupa nih, tolong subscribe, like, dan komen channel ini, biar kita semakin menyajikan cerita-cerita horor yang lainnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, komen, dan like channel ini. Semoga dimudahkan segala-segala urusannya. Amin. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Kita masuk ke Kupas Misteri. Oke, Bang Andi, gimana ceritanya tuh awal mulanya? Jadi kisah ini terjadi di tahun 2003. 2003 tuh, berarti ya lumayan lama lah ya. Kira-kira 21 tahun ya. Ya. Jadi ini mengisahkan seorang sahabat saya yang memang mempunyai kisah ini membuat dia tuh sampai telat nikah. Hah? Oke, telat nikah? Telat nikah. Dia menikah pada umur 41 dah. Wah, sian juga tuh Bang. Di tahun itu dia bekerja di salah satu makanan cepat saji yang buka 24 jam. Setiap malam atau setiap shift malam sekitar jam 2 lah, gitu. Jam 2 dia kedatangan seorang customer ya. Customer perempuan. Dan seperti biasa dia memesan makanan di kasir gitu ya.
pesan eh, makanan, dan setelah mendapatkan makanannya dia selalu duduk di pojok gitu loh. Selalu di pojok. Awal sih kawan saya ini kita sebut aja namanya Gatot gitu ya. Dia menganggap seperti customer biasa saat itu. Esok harinya setelah masuk malam lagi, hari kedua masuk malam, tepat jam 2 itu datang lagi perempuan itu yang sama, memesan seperti biasa dan duduk di pojok. Duduknya di tempat yang sama juga, Pak? Ya sama juga, di pojokan gitu. Hari demi hari gitu. Setiap teman saya masuk malam, dia selalu hadir. Bahkan kalau dia lagi shift pagi atau shift siang, dia suka menanyakan tuh sama shift sebelumnya gitu. Semalam ada cewek nggak yang kalau duduk di pojok? Nggak ada, Tot, katanya. Oh, nggak ada ya? Iya, katanya. Emang kenapa? Enggak sih, katanya. Gue cuma nanya doang, katanya. Ciri-cirinya kayak gimana? Ciri-cirinya tinggi, agak Chinese gitu, dan rambutnya selalu terurai, nggak dijepit atau nggak dikuncir. Jadi setelah pesan makanan dia selalu di pojok. Nggak ada, Tot, nggak ada, katanya. Dan pada satu hari, di hari itu hujan lebat, ya kan? Hujan lebat. Dan seperti biasa si Gatot masuk malam. Datang lagi tuh dia. Jadi kalau setiap Gatot masuk malam dia datang ke situ gitu. Datang, memesan makanan dan duduk di pojok. Karena saat itu pengunjung sepi, tidak ada, ya hanya beberapa lah yang datang itu. Karena hujan, si Gatot ini berusaha untuk pengen ngobrol nih sama dia. Pengen ngobrol, istilah kasarnya, kok sendirian kalau datang itu nggak pernah beramai-ramai, nggak pernah bawa cowoknya, atau ya kepo lah si Gatot ini. Akhirnya dia mencoba ngambil dustpan sama sapu. Ya, dia pura-pura nyapu di area. Akhirnya dia sampailah di samping perempuan tadi. Kenalan lah mereka. Kenalan. Dan hari demi hari, karena sudah kenal, mereka tukar nomor handphone. Stalking lah mereka kan. Singkat cerita mereka akhirnya berpacaran. Dan selalu jalan gitu kalau malam gitu. Awalnya kalau Gatot pulang kerja malam, ada shift siang, pulang kerja malam, ada tuh si ceweknya itu. Selalu ada tuh? Ya ada, dan mereka suka jalan lah seperti layaknya orang pacaran. Mereka ke puncak, mereka makan juga di daerah Sabang, di Jalan Jaksa gitu. Pokoknya malam itu malam mereka lah gitu. Bahkan sempat juga ngajak cewek ini, kita sebut namanya Meme, nongkrong sama kita orang nih, gitaran, nyanyi-nyanyi sampai pagi gitu, sampai matahari ya adalah pokoknya jam 8 gitu, ikut begadang gitu. Tapi agak sedikit keanehan kalau seandainya udah agak menjelang habis azan subuh, dia nggak ceria lagi. Nggak ceria seperti yang sebelum azan subuh itu. Dia selalu diam dan selalu menunduk gitu. Nah, kita juga mau godain juga nggak enak karena ada Gatot kan posisinya itu. Sampai akhirnya sarapan nasi uduk bareng kita. Sampai dikenalin juga sama orang tuanya si Gatot gitu. Karena mungkin Gatot juga seneng juga sama Meme. Karena jujur aja Meme salah satu cewek yang menurut saya ideal lah. Udah cantik, tinggi, pokoknya aduhai lah kalau buat orang-orang kita nih ngeliat cewek ini cakep lah.
kalau di poin itu dapat 8 lah. Ya, Iwan Fals aja 6 kan. Iya. Yang bola pingpong. Iya, bola pingpong ya, dapat poin 6. Akhirnya lambat laun si Gatot ini dikasih hadiah waktu ulang tahun, dibeliin motor. Akhirnya kita ceng-cengin lah, wih, hadiah ulang tahunnya motor loh. Iya. Iya dong, katanya buat gua sekalian touring nih sama Meme. Memang Gatot ini suka touring. Akhirnya mereka sering touring kemana, ke Jogja, kemana, ke Sukabumi, atau ya namanya orang touring semua mereka lah kemana gitu. Dan kebetulan saya orangnya nggak suka touring, jadi saya kadang-kadang cuma melihat aja kalau mereka mau jalan touring. Singkat ceritanya, pada suatu hari ada tetangganya Gatot bilang, "Tot, test drive dong," katanya. Test drive kemana nih? Kemudian kampung mak gue yuk, katanya, di daerah Tasik, katanya. Oke, kapan? Ya udah, lu liburnya kapan? Nanti ya udah gini aja, kalau kita sama-sama libur barulah kita cabut ke Tasik, katanya. Akhirnya mereka berdua ke Tasik lah tuh. Ke Tasik, cobain motor barunya. Sampailah di daerah Tasik itu, mereka bermalam kan. Besok paginya ya seperti biasa ketemu sama saudara-saudara tetangganya temannya Gatot ini, ya mengunjungi lah mumpung dia lagi ada di kampung kan. Dan malamnya dia ngobrol-ngobrol sama mamangnya si temannya Gatot ini. Ngobrol ngalor ngidul, ngobrolin segala macam, sampailah ngobrolin ke masalah jodoh. Saat ngobrolin masalah jodoh, si Gatot penasaran. Dia bilang sama mamangnya temennya, "Mang, kalau saya sama cewek saya jodoh nggak?" "Oh, coba lihat, ada fotonya." "Ada, Mang." Kasih tau lah fotonya. Fotonya si Meme-nya ini. "Wah, ini mah sudah meninggal." Kaget tuh Gatot. "Ah, masa sih, Mang? Baru malam minggu kemarin saya jalan-jalan sama dia." "Iya, ini cewek kamu sudah meninggal." Wah, Gatot tuh langsung kaget kan. Asli kaget, nggak percaya. Dan akhirnya dia bingung, galau apa segala macam dah. Tapi dia tetap nggak percaya karena baru malam minggu kemarin ketemu sama si Meme ini. Pulanglah Gatot ke Jakarta. Pulang ke Jakarta, sampai Jakarta dia menghubungi si Meme gitu, dengan WA, dengan dia nelfon, tapi nggak pernah ada respon. Istilahnya WA juga nggak pernah dibalas, terus nelfon juga nggak pernah diangkat gitu. Berdering tapi nggak pernah diangkat. Akhirnya pada suatu hari Gatot ngobrol lah sama saya nih, "Di, kok si Meme aneh dia?" "Aneh kenapa?" "Iya nih, kok gua WA nggak pernah bales gitu. Kalau gua telepon nggak pernah gua angkat gitu." "Oh, emang kenapa lo lagi ribut sama dia?" "Enggak sih, Di," katanya. "Di, gua mau cerita deh, Di," katanya. "Gua kemarin kan jalan tuh si Udin gitu, ke kampungnya emaknya. Yang lo ke Tasik." "Iya." "Gua ngobrol sama mamangnya, Di," katanya. "Terus masa dibilang Meme udah meninggal, Di?" "Wah, masa sih?" katanya. "Iya," katanya, "udah meninggal," katanya. "Gue makanya memastiin, Di, kapan-kapan anterin gue yuk ke rumahnya." "Ayo, lu tahu kan rumahnya?" "Tahu lah, orang gue sering nganterin kok." Akhirnya jalanlah saya sama si Gatot untuk memastikan ke rumah Meme lah waktu itu. Kita jalan siang lah, sekitar jam 1-an saya jalan. Kebetulan saya juga libur, si Gatot juga libur. Itu rumahnya di daerah Puri Kembangan.
Jakarta Barat. Jakarta Barat, ya jalan panjang lah. Sampailah kita di perumahan, depan perumahan ya. Saya bilang sama si Gatot, ayo Tot masuk. Enggak Di, gue kalau nganterin Meme sampai sini. Lu nggak pernah ke dalam? Nggak pernah ke dalam gue. Oh, terus gimana dong? Ya gue kalau jemput Meme di sini, terus nganterinnya juga di sini. Orang katanya gue pernah mau nganterin dia ke dalam, dia bilang nggak usah, orang rumahnya deket pos katanya. Coba deh ditanyain di sama security pos katanya. Yang mana rumah Meme ya? Oh, tidak dah. Karena saya turun dari motor, saya ke tempat penjagaan pos perumahan situ kan. Terus saya tanya sama security situ, Bang, permisi Bang, mau nanya rumah Meme di mana ya Bang? Meme mana ya? Meme Bang, yang katanya sih, kata teman saya yang di depan itu rumahnya deket pos katanya. Waduh, kok di pos ini nggak ada namanya Meme katanya. Iya Bang, deket pos tuh kata teman saya. Mana temennya? Tuh depan. Berarti ini dia katanya. Dia mah suka sendirian di situ. Kalau malam suka sendirian di situ tuh. Oh gitu. Udah deh, saya panggil kan. Tot. Akhirnya Gatot nyamperin ke situ. Nyamperin Gatot ke kita ngobrol di pos itu. Nah, lu iya bener nih dia nih katanya. Iya Bang, mau nanya Bang rumah Meme di mana? Saya kan kalau sering nganterin sampai situ doang. Nganterin siapa Meme? Orang gue lihat lu kalau malam suka diri sendirian di situ. Astagfirullah. Di bawah pohon. Emang janjian mereka selalu di bawah pohon. Lu kan duduk sendirian di situ tuh. Enggak Bang, saya nganterin pacar saya Bang Meme gitu. Oh nggak ada namanya Meme di sini katanya. Waduh, gimana sih Tot? Ya tahu juga dia orang dibilang rumah dekat pos katanya. Nah, ngobrol, datanglah security yang patroli perumahan kan itu. Datang dia, ada apa nih katanya? Ini Pak, saya mau nanya rumah Meme di mana? Oh rumah Meme katanya. Ya, ayo deh yuk, santrin katanya. Waduh, makasih Pak. Saya bilang, dia tahu tuh rumah Meme katanya. Oh itu mau orang lama Bang katanya. Oh, saya kan baru. Oh yaudah. Ayo sih, anterin. Dianterin lah kita masuk ke dalam. Ternyata rumah Meme itu nggak di samping pos. Jadi agak ke dalam dia. Ada berapa belokan gitu loh. Sampailah kita di suatu rumah yang besar ya kan. Memang perumahan itu perumahan agak elit ya. Semi elit lah. Berhenti di depan perumahan. Dan anehnya rumah itu udah banyak alang-alang. Alang-alangnya sudah tinggi. Dan tembok-tembok rumah juga udah banyak daun-daun lah. Pokoknya seperti rumah yang gak keurus lah. Terus satpamnya ngomong gini, nih rumah Meme nih. Wah, jangan bercanda dong Bang. Ini mah rumah kosong, kata saya kan. Ya ini kalau mau tahu rumah Meme, ini rumahnya. Waduh, gimana tuh? Meme itu udah meninggal. Udah 2 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setelah Meme meninggal, orang tuanya shock, si Enci sama kokonya, akhirnya mereka pindah. Jadi mungkin ke rumah yang satunya lagi, jadi rumah itu terbengkalai. Wah, di situ asli Gatot shock banget gitu. Dia hanya diam. Mungkin yang dikatakan pamannya si Udin itu benar, kalau Meme itu udah meninggal. Dan meninggalnya itu udah 2 tahun. Dan pas banget Gatot itu pacaran sudah 2 tahun. Berarti baru meninggal dong? Ya, Kemungkinan baru meninggal. kemungkinan baru meninggal saat bertemu sama Gatot itu. Dan akhirnya kita balik kanan lah, pulang. Gatot diem aja di situ di motor.
Tot, lu nggak apa-apa kan Tot? Nggak apa-apa gua. Ngopi yuk, ngopi. Ayo deh yuk. Nah, akhirnya kita cari tukang kopi. Mampirlah kita di dekat jalan yang dekat Simpruk situ tuh. Saya ke situ, mampir, ngobrol lah di situ. Lu gimana Tot? Kok Mimi udah meninggal ya? Saya merindih. Gue juga nggak tahu nih, Di, katanya. Kan lu tahu sendiri, Di. Iya sih, namanya cewek udah meninggal, nggak mungkin bisa sampai pagi, nggak mungkin bisa ya beli motor pakai uangnya Meme dan diterima di showroom. Gitu. Kan pas ulang tahun Gatot, Meme ngadain motor Scorpio itu. Dan sampai sekarang motor Scorpio-nya masih ada. Masih ada? Masih ada. Akhirnya ada cerita tuh si Gatot. Karena kan selama ini kan nggak pernah cerita ke saya kan. Mungkin cerita keanehan-keanehannya itu waktu bersama Meme gitu. Contohnya waktu setiap janjian ketemuan, Meme selalu yang pertama. Gitu. Jadi kalau setiap janjian nih misalnya di tempat dekat Taman Senopati gitu, tuh Meme udah ada di situ. Gitu. Nah, lama-lama Gatot ini malu lah, masa perempuan sih yang nungguin gitu, bukannya laki-laki. Pernah dicoba sama si Gatot 1 jam sebelum janjian, si Gatot udah tiba di situ. Tapi ternyata udah ada Meme di situ. Wah, udah ada Meme di situ. Misalnya janjian jam 11, jam 10 tuh Gatot udah sampai, udah ada Meme. Besoknya dites lagi, 2 jam sebelumnya dia datang lagi, udah ada Meme. Gue bingung tuh, Di. Meme, berarti selama nungguin gue berjam-jam kali dia ya? Waduh, gue gak tahu, orang lu yang janjian kok. Iya sih, setelah gue janjian, dia selalu ada terus gitu. Sebelumnya juga dia udah ada lagi. Dan gue anehnya nih dia suka banget sama warna merah. Gitu. Jadi dia setiap ketemu Gatot ini, kalau nggak pakai rok merah, kalau nggak pakai baju merah atau sepatu merah gitu. Pokoknya suka ditanya, kamu suka warna merah? Iya, saya suka warna merah. Mungkin karena warga China sekali ya, karena warna merah tuh sama warna gold tuh kan salah satu hoki mereka gitu. Dan sempat juga nih Gundi, waktu gue ke Pelabuhan Ratu, malam-malam gue pulang kerja. Jadi kalau si Gatot masuk siang, pulangnya jam 11, itu pasti Meme dateng minta jalan-jalan. Ya karena ada motor baru ya kan. Gatot mah cuek aja, kemana nih? Pelabuhan Ratu lah mereka saat itu. Pernah di Cikidang, jalan yang tembus mau ke Pelabuhan Ratu tuh dari jalan ke Sukabumi itu, motor gue kempes nih. Padahal di situ sepi banget, nggak ada orang, nggak ada pohon-pohon mulu lagi katanya. Kendaraan gak ada yang lewat katanya. Sepi, gue cuma 1 motor doang ke jalan. Dan tiba-tiba motor gue kempes gitu. Waduh, di bawah mau gue goyang nih. Wah, kayak kempes nih, Mei. Udah, turun dulu deh, mau lihat. Nyata benar kempes. Jadi ban belakangnya kempes. Waduh, nambal ban di mana nih malam-malam gini? Itu posisinya di jam 1 malam kan. Nambal ban di mana nih ya? Akhirnya, tuh ada tambal ban gitu. Oh iya itu. Dan di situ gue nggak merasa aneh kok di tengah kayak hutan-hutan begitu kok ada tambal ban sendirian itu tambal ban. Padahal samping kanan kirinya tuh nggak ada rumah dan itu masih buka gitu. Bahkan saat itu mungkin dia mau tutup kali ya. Jadi bang masih buka ya? Iya, tambelin ban saya nih bang, tolong bang. Jadi tambelin ban itu. Tambelin bannya, ya, seperti biasa orang nambel ban di kompak segala macam. Akhirnya dibayar juga pakai harganya 15.000 waktu itu katanya. Udah normal lagi, jalanlah mereka.
Kira-kira berapa meter, ternyata sarung tangannya si Gatot ini ketinggalan. Akhirnya dia jalan berhenti, sarung tangan ketinggalan nih, bentar nih. Pas gue nengok, udah gak ada di. Udah warung itu hilang, jadi gelap semua. Dia sampai mikir tuh warung kok gak ada ya. Cepet amat mati lampu, dia pikir itu lampu dimatiin. Tapi gue lihat itu pohon semua nih. Gak ada warung satupun di situ. Orang gue jaraknya paling 10 meter, 20 meter kok. Udah, jalan aja kata Meme. Ntar beli lagi aja sarung tangannya. Oh yaudah dah, jalan lagi mereka. Dan gue gak curiga sama sekali di situ dia. Jalan, sampailah mereka Pelabuhan Ratu. Pulang pagi seperti biasa, dan gue ngantor itu selalu di pohon itu, depan gerbang itu. Turun sini, udah saya antar sampai rumah deh. Udah gak usah, orang rumah Meme situ kok deket pos gitu. Dan selalu dia ngomong kayak gitu. Dan gue pernah juga nih di waktu gue mau ke Jogja, gue touring. Jadi waktu itu si Meme mau kencing. Jadi gue sama rombongan, gue bilang udah duluan. Aku belakangan gitu. Tadi depan aja janjiannya. Gitu. Habis Meme setelah buang hajat, cabutlah gue. Ya kebetulan waktu gue paling belakang. Dirian gue jalan tuh, masuk kayak semacam hutan-hutan. Kayak pohon-pohon pinus gitu di malam. Dan gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri tuh ada motor dari atas gitu, turun ke bawah. Turun, akhirnya sampailah di depan gue tuh motor. Jadi ya gue ngikutin tuh motor aja. Terus kata Meme, jangan diikutin motor ini. Ngomong apa katanya? Udah, kita menjauh aja kata gitu. Akhirnya gue ikutin saran Meme, jadi gue agak mundur, gue ikutin. Tapi ya karena tuh motor gue mundur dia juga pelan, akhirnya ketemu lagi tuh gue sama dia. Udah jangan diikutin katanya. Bener di katanya. Itu motor katanya, ternyata lurus. Dan ternyata di jalanan itu belok ke kanan. Katanya kalau gue lurus itu jurang tuh. Yang gue bingung itu motor masih jalan di atas jurang. Ya. Gue kaget di situ nih. Akhirnya gue sempat shock, gue bilang, tuh kan dibilang jangan ngikutin katanya. Itu mah setan gitu loh. Astagfirullahaladzim ya. Banyak sih kejadian-kejadian aneh sih setelah benar-benar tahu kalau si Meme ini meninggal gitu. Dan Gatot pun yakin gak mungkin ini setan gitu. Karena jujur aja di mata Gatot ini Meme ini seperti manusia lah, bisa dicium gitu loh, bisa dipegang tangannya, bisa berboncengan pelukan, seperti layaknya manusia. Dia pakai helm gitu, makanya dia benar-benar shock gitu. Dan sekitar seminggu 2 minggu tetap dihubungin sama Gatot dan gak ada respon. Kalau menurut perkiraan Gatot, mungkin waktu si Gatot ini ke Tasik dan dibilang sama mamangnya si Udin ini kalau ini orang meninggal, mungkin Meme dengar kali. Wah, berarti si Gatot ini tahu kalau saya udah meninggal. Semenjak itu, pertemuan terakhirnya ya saat mereka lagi ke puncak waktu itu. Dan sampai sekarang pun Gatot merasa hubungan selama 2 tahun itu berarti ya saya berhubungan dengan hantu. Dan sampai telat dia nikah, umur 41 tahun baru nikah Gatot. Nah ini Bang, mau nanya nih, itu selama 2 tahun itu berarti si Gatot ini nggak dikenalin sama orang tuanya si Meme? Nggak pernah. Jadi setiap nganterin itu selalu di bawah pohon itu. Hah? Di bawah pohon itu berarti nggak boleh masuk ke rumahnya atau ke rumahnya gitu? Karena dibilang kalau rumahnya itu di samping pos. Kalau Gatot kan khawatir nih kalau nganterin malam kan maunya sampai depan gerbang rumahnya lah minimal. Nah, gak usah, sini aja, itu rumah aku di belakang pos ini kok. Dan selalu Meme itu bilang kayak gitu. Berarti maaf nih Bang,
Balai Misteri itu udah nemuin cerita pacaran sama hantu itu udah 2 orang nih. Pertama, Engkong Tola itu asli, yang dia cerita tentang pelet Kamboja. Itu kan kejadiannya di Bekasi. Kalau ini di rumahnya Meme langsung. Puri Kembangan. Puri Tapi kalau Kembangan. untuk ketemunya sih di daerah ini ya, restoran Sepat Sajinya itu. Oh, kalau janjiannya Taman Senopati. Taman Senopati. Lumayan juga itu Bang kalau dari Puri Kembangan ke Taman Senopati. Ya itu dia yang anehnya gitu loh. Apa mungkin di Taman Senopati itu si Meme punya kenangan? Wah, iya. Atau apa juga kita nggak ada yang tahu kan. Pokoknya bisa jadi. dia lebih suka untuk janjiannya itu di Taman Senopati. Bisa jadi. Dan itu saksinya banyak tuh Bang ya. Saksinya banyak, kawan-kawan kita yang pada begadang juga. Ya, makanya pas kita tahu Meme ini bukan manusia, ya mereka akhirnya pada merinding. Kayak, yang bener lu, gini gila lu, yang bener sih. Tapi di saat lagi ada si Meme itu, ya kita nggak pada merinding. Itu yang anehnya gitu. Kok bisa ya sampai siang gitu? Iya. Biasanya kalau udah ajan kan udah cabut nih biasanya. Mitosnya kan gitu ya. Maksudnya kalau makhluk halus itu ajan hilang. Ini berarti 2 nih temen abang makhluk halus. Tapi sampai siang masih ada. Temen saya juga iya tuh si Kong asli itu. Dia malah tinggal di situ di rumahnya. Malah orang tuanya pada kenal, sampai digerebek sama warga juga gitu kan. Itu yang bingung ya kan. Berarti udah 2 nih di Balai Misteri yang ceritanya nggak mirip, cuman konsepnya hampir sama. Konsepnya hampir sama. Berarti berarti hal kayak gitu bukan mustahil berarti. Mustahil, bukan. Iya. Karena udah ada dua narasumber yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi gitu. Kalau ternyata makhluk astral itu bisa nongol di siang hari, bisa mencintai manusia juga. Iya, gitu. Bisa dipegang tangannya, gitu. Bisa nyata gitu ya. Wah, keren sih nih. Balai Misteri beruntung banget nih dapat cerita ini nih, karena memperkuat Bang. Maksud saya itu memperkuat kalau manusia itu bisa berpasangan atau berpacaran dengan makhluk lain, itu berarti dengan keterangan ini kan saya percaya gitu Bang. Yang dulu sih nggak percaya Bang, tapi setelah video kemarin Kong asli sama abang ini, saya percaya berarti emang ada dan nyata bisa gitu. Dan yang anehnya itu di dunia kita, bukan dunia dia. Itu Bang. Bang. Yang anehnya. Biasanya kan orang kan masuk ke dunia alam mereka lah gitu. Ya, betul. Mungkin mimpi. Ya. Atau hilang gitu kan. Kalau di gunung biasa hilang. Gitu ya. Masuklah ke dunia mereka kan. Iya, masuk dunia mereka. Kalau ini mereka yang masuk dunia kita. Itu yang aneh. Nah, keterangan ini yang belum ada. Berarti masih jadi misteri. Jadi misteri. Iya Bang. Misteri kehidupan ya Bang. Kembali lagi itu semua atas kebesaran Tuhan yang Maha Menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu nggak bisa terjadi sama orang sembarangan. Mungkin itu orang-orang yang apa sih namanya? Pilihan. Jadi sebagai bukti aja kalau kebesaran Tuhan itu nggak cuma sekedar yang tersurat, tapi ada yang tersirat. Nah, itu aja sih Bang. Malam ini Balai Misteri itu beruntung banget kedatangan Bang Andi Bogel. Cukup segitu aja malam ini ya. Kita tutup dulu. Gua Haris Setiawan dan Bang Andi Bogel dari Suara Misteri Channel. Siap, izin pamit.